Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Habibah, CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Cipedei, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dalam menyampaikan koneksi antar materi ini, saya diawali dengan 3 buah pertanyaan yang esensial. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan belajar di kelas sebelum Anda mengikuti modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya bergabung dengan CGP ini, saya memiliki pemikiran bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Kemudian menganggap murid adalah sebuah kertas kosong yang belum terisi apa-apa, dan juga menyamakan seluruh kemampuan siswa. Kemudian juga saya jarang melakukan penilaian awal, sehingga saya tidak bisa mendeteksi kemampuan awal siswa. Mengajar hanya menuntaskan kewajiban saja, tanpa ada keseriusan, tanpa ada implik-implik yang lain. Dan selanjutnya saya juga kurang mampu menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat anak. Ya, setelah saya mempelajari dan memahami buah pikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, saya mencoba merubah pemikiran saya yang dulu dengan pemikiran yang baru, yang diantaranya dengan motivasi slogan-slogan yang beliau gaung-gaungkan seperti Ingarso Sungkulodo, Sing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, di mana kita sebagai guru harus mampu memberikan contoh, baik contoh secara fisik maupun contoh secara batin untuk anak-anak kita. Juga kita harus bisa mendorong anak-anak kita menuju ke gerbang kesuksesan. Selain itu juga, saya sempat memahami bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Sehingga di sana kita bisa mempelajarinya bahwa kebudayaan lingkungan kita bisa menjadi sebuah media atau menjadi sebuah penentu baik buruknya perilaku seorang anak. Setelah pemahaman itu, kemudian saya merealisasikan pemikiran saya yang sekarang. Yang pertama, dengan melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan psikologis. Kemudian juga saya memahami bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan mereka sudah membawa kodrat alamnya masing-masing. Mereka memiliki kodrat-kodrat, kemampuan-kemampuan awal yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Sehingga kita sebagai guru hanya untuk memberikan penegasan-penegasan saja terhadap tulisan-tulisan yang mereka bawa untuk lebih pasti, untuk lebih tegas, untuk lebih jelas. Yang selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan harus berfokus pada murid. Yang sebelumnya barangkali saya hanya memikirkan target saya sebagai guru untuk menyampaikan KD1, KD2, dan sebagainya. Tetapi saat ini saya mulai memberikan pembelajaran berfokus kepada murid, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, itu yang saya berikan. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, saya juga berpikir bahwa saya sebagai guru harus mengajar dengan tulus dan sepenuh hati, sehingga tidak akan terasa lelah, tidak akan merasa terpaksa, karena saya memahami bahwa anak-anak ini
harus maju, anak-anak ini adalah penerus bangsa, sehingga saya sebagai guru adalah salah satu penentu kepada kesuksesan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik, bahagia, lahir dan batin. Dari perubahan pemikiran tersebut, saya mencoba merealisasikan pemikiran saya itu, yaitu pertama, saya menyambut setiap anak dengan 3S, yaitu dengan senyuman, dengan sapaan, juga dengan salam. Hal ini sejalan dengan pemahaman atau keyakinan kita sebagai umat beragama bahwa senyum, salam, sapa itu adalah sebuah sedekah, salah satu sedekah yang harus kita lakukan. Juga akan menimbulkan perasaan anak kita merasa dihargai, merasa dibutuhkan oleh guru, sehingga mereka akan semangat untuk selalu hadir di sekolah. Selanjutnya yang saya lakukan adalah menyiapkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Sehingga pembelajaran saya selalu disenangi anak, suasana di kelas selalu riang, jauh dari rasa bosan. Dan mungkin apapun yang kita sampaikan, kalau suasana anak sudah seperti ini atau anak semangat, kita akan mudah menyampaikan apa yang kita ajarkan. Selanjutnya, saya juga melakukan asesmen awal pada awal pembelajaran. Hal ini sangat penting kita sebagai guru untuk menjajaki pemahaman anak atau keadaan anak, mana yang sudah anak pahami, mana yang sudah belum. Kemudian anak yang mana yang sudah memahami dari materi A misalnya, dan mana anak yang belum memahami materi tersebut. Itu akan terlihat dari proses asesmen awal. Kemudian kegiatan belajar mengajar dengan cara menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga murid selamat, bahagia jiwa dan raganya. Teringat dengan yang dicetuskan oleh Bapak kita, Bapak Pendidikan K.H. Dewantara, bahwa pendidikan itu bukan menuntut. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Mohon maaf, menuntun, bukan menuntut. Artinya, anak kita sebagai guru hanya mampu untuk atau harus mampu menuntun, bukannya menuntut kepada anak. Anak nanti sesuai, kita sadarkan sesuai dengan kodrat alamnya, dan kita hantarkan anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya. Karena kodrat zaman itu seperti kita tahu bahwa saat ini anak-anak kita atau masyarakat kita dituntut untuk paham dengan keterampilan abad 21. Kalau anak-anak kita tidak mengikuti keterampilan abad 21, maka anak-anak kita akan tertinggal. Negara kita akan tertinggal. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar kita harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk selanjutnya, saya berusaha selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman sejawat. Apapun yang ada teman saya bertanya, saya semampunya untuk memberikan penjelasan, baik tentang pembelajaran maupun tentang di luar pembelajaran. Apapun itu, saya selalu berusaha untuk mampu memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman saya. Kemudian juga koordinasi di sini, saya juga selalu berkomunikasi dengan teman saya apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama-sama, juga memberikan pemahaman kepada teman-teman saya, mengomunikasikan ya tepatnya untuk cara pembelajaran dan menyikapi sebuah pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagian dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Ya, ada beberapa perbaikan. Yang pertama, saya memang tadi sudah sebutkan setiap pagi menyambut anak-anak dengan 3S, dengan senyum, salam, sapa. Kemudian di dalam kelas juga saya menerapkan berbagai metode pembelajaran yang dinilai supaya anak-anak kita tidak jenuh, tidak bosan, dan tetap semangat. Juga kegiatan di luar kelas, di luar pembelajaran,
kita juga selalu mengadakan salah satunya adalah sholat duha bersama, sholat berjamaah dan sebagainya. Demikian penyampaian materi saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita cetak generasi hebat untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.